Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat untuk kita semua. Amin. Ala hadimiyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya saya absen dulu untuk adik-adik siswa semuanya. Sekarang kita lanjut pada materi kita hari ini, yang mana tentunya tetap untuk materi kita mengenai semangat kebangkitan nasional 1908. Untuk yang akan kita pelajari pada hari ini terkait dengan mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud kebangkitan nasional. Untuk LKS-nya silahkan dibuka pada halaman 11 poin C tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud kebangkitan nasional. Usaha bangsa Indonesia mencapai persatuan bangsa, kesatuan negara dan keutuhan Nusantara telah melewati jangka waktu yang sangat panjang. Untuk mencapai persatuan, kesatuan dan keutuhan yang dibutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Kata persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak boleh terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatu atau berkumpulnya berbagai komponen menjadi satu. Arti kata kesatuan adalah hasil perkumpulan yang telah menjadi satu. Jadi persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi makna persatuan dan kesatuan ini sendiri merupakan suatu bentuk akomodasi ataupun suatu bentuk perpaduan antara keutuhan itu sendiri dan juga keutuhan dan juga keanekaragaman dari kesatuan itu sendiri. Jadi untuk lebih gampangnya memaknai ataupun pemaknaan terhadap satu kesatuan di LKS kalian sudah ada terkait dengan persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Adapun tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. Perasaan senasib. Jadi perasaan senasib di sini yang kemudian menimbulkan ataupun kemudian memunculkan suatu bentuk untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan Indonesia sendiri. Perasaan senasib di sini perasaan yang seperti apa? Perasaan yang senasib, sama-sama dijajah, sama-sama terjajah dan juga sama-sama didiktatori oleh penjajahan. Tentang kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda. Persatuan dan kesatuan dirintis Budi Utomo ditegaskan lagi oleh para pemuda melalui ikrar Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Kegagalan perjuangan sebelumnya menyadarkan bangsa Indonesia untuk memilih merintis persatuan dan mengubah sistem perjuangan dengan menggunakan organisasi modern yang dipelopori oleh organisasi Budi Utomo.
Proklamasi kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa mencapai kemerdekaan tidaklah mudah. Dengan pengorbanan dan persatuan bangsa Indonesia, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewarisi nilai-nilai perjuangan 1945 sebagai berikut. Jadi, untuk mencapai ataupun untuk memperoleh kemerdekaan itu sendiri bukan hal yang mudah kemudian untuk bisa mereka dapatkan. Dalam artian kita dapatkan masih melalui yang namanya bentuk peperangan, kontak fisik, dan juga saling tuduh. Ini menjadi suatu hal yang wajar kala itu untuk bisa memerdekakan ataupun untuk bisa menjadi kedaulatan, memiliki kedaulatan untuk negaranya sendiri, Indonesia sendiri. Keberanian dan kejujuran dalam membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi martabat diri, keluarga, sekolah, serta bangsa dan negara. Tekad dan kemauan untuk mengejar kemajuan, keikhlasan dan kerelaan berkorban demi keluarga, sama manusia, masyarakat, serta bangsa dan negara. Jadi, nilai-nilai perjuangan 1945 ini meliputi 4 aspek yang saya jelaskan tadi, meliputi keberanian dan kejujuran, menjunjung tinggi harkat dan martabat, tekad dan kemauan yang tinggi, dan juga keikhlasan dan kerelaan untuk berkorban. Adapun semangat persatuan dan kesatuan Indonesia telah membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka sampai saat ini. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang harus kita hayati ataupun kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari meliputi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip wawasan Nusantara, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam hal ini perbedaan bukanlah menjadi suatu hal kemudian untuk terjadinya suatu perpecahan. Prinsip kebebasan dan bertanggung jawab dalam hal ini kita bebas berekspresi ataupun kita bebas untuk mengemukakan pendapat dalam hal apapun, tetapi yang menjadi catatan harus pada koridor yang sudah disepakati, harus pada sesuai dengan jalurnya. Dalam hal ini ketika kita melakukan sesuatu hal berarti kita sudah siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Prinsip nasionalis Indonesia. Jadi kecintaan kita, rasa kepemilikan kita terhadap bangsa Indonesia ini harus bagaimana sekiranya tetap tumbuh dan subur untuk kita merawat ataupun memajukan Indonesia itu sendiri. Yang kedua terkait dengan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jadi untuk saat ini kita sudah pada fase kenyamanan. Mengapa demikian? Karena untuk saat ini tidak ada yang namanya suatu bentuk